Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia 1, yaitu Ibu Apoteker Mira Febriana MSc. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dina Nurmalasari dengan NIM 2201202 sebagai moderator, dan teman-teman saya Foradesi Anggreni dengan NIM 2201204. Perkenalkan, nama saya Nisha Ananda Triana Putri, NIM 2201220. Nama saya Nurauda dengan NIM 2201221. Nama saya Raja Fikra Nadia Salsabila dengan NIM 2201223. Saya Salsabila Lailani dengan NIM 2201229. Perkenalkan, nama saya Tarisa Nadira dengan NIM 2201234. Baiklah, pada presentasi ini kami akan membahas tentang kompartemen cairan tubuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian cairan tubuh. Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air atau pelarut dan zat tertentu atau zat larut, sedangkan elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion jika berada dalam larutan. Cairan dan elektrolit masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, dan cairan intravena atau IV dan didistribusi ke seluruh bagian tubuh. Keseimbangan cairan dan elektrolit berarti adanya distribusi yang normal dari air tubuh total dan elektrolit ke dalam seluruh bagian tubuh. Komposisi cairan dan elektrolit di dalam tubuh sudah diatur sedemikian rupa agar keseimbangan fungsi organ vital dapat dipertahankan. Untuk mempertahankan keseimbangannya diperlukan masukan, pendistribusian, dan keluaran yang memadai, yang diatur melalui mekanisme tersendiri namun berkaitan satu sama yang lain. Keseimbangan cairan dan elektrolit saling bergantungan satu dengan yang lainnya. Apabila terjadi gangguan keseimbangan, baik cairan atau elektrolit dalam tubuh dapat mengakibatkan overhidrasi, dehidrasi, hiponatremia, hipenatremia, hipokalemia, hiperkalemia, dan hipokalsemia. Dengan demikian, keseimbangan cairan dan elektrolit merupakan komponen atau unsur vital pada tubuh manusia. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis-jenis cairan tubuh. Yang pertama itu darah. Darah mengandung fragmen sel yang disebut trombosit serta faktor pembekuan yang berperan dalam mencegah kebocoran di pembuluh darah. Bisa dibilang inilah cairan tubuh yang paling penting untuk hidup manusia. Rata-rata di dalam tubuh orang dewasa terdapat sekitar 6 liter darah. Cairan ini berperan membawa oksigen ke sel, membawa produksi sel metabolisme dari sel, serta mengedarkan sel darah putih dan zat penting lainnya ke seluruh tubuh. Terdapat sekitar 25 triliun sel darah merah atau sekitar sepertiga dari seluruh sel tubuh pada orang dewasa. Mereka bisa bertahan sekitar 120 hari dan setiap detik manusia dewasa menghasilkan sekitar 2 juta sel darah merah. Selanjutnya yang kedua yaitu plasma darah. Plasma darah adalah komponen cairan darah di mana 55% dari jumlah volume darah merupakan plasma darah. Plasma darah disiapkan oleh tuba darah segar yang berputar pada sentrifugal sampai sel darah jatuh ke dasar tuba. Plasmaferesis adalah jenis terapi medikal yang mengikutsertakan pemisahan plasma dari sel darah merah. Baiklah, yang terakhir atau yang ketiga adalah empedu. Empedu merupakan cairan berwarna coklat hingga hijau gelap yang diproduksi oleh hati dan disimpan di kantung empedu. Empedu akan dilepaskan ke dalam usus saat pencernaan makanan. Zat terpenting dalam empedu yaitu garam empedu yang berfungsi sebagai sabun untuk memecah lemak makanan. Dengan bantuan garam empedu, lemak dan vitamin yang larut dalam lemak bisa diserap. Garam empedu juga mencegah kolesterol yang terkandung dalam empedu di kantung empedu membentuk batu empedu. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Fungsi dari cairan tubuh. Yang pertama ada pembentuk sel dari cairan tubuh, yaitu air berperan penting dalam pembentukan berbagai cairan tubuh. Selain itu, air juga terdapat dalam otot dan berguna menjaga tonus otot sehingga otot mampu berkontraksi. Yang kedua ada zat pelarut. Pada proses pencernaan makanan, air berperan melarutkan zat-zat gizi, dan karena air merupakan zat anorganik sehingga tidak dicerna. Air dengan cepat melewati usus halus dan sebagian besar diserap, kemudian turut berfungsi sebagai salah satu komponen
mukus agar sisa zat makanan dapat keluar sebagai feses. Yang ketiga ada sarana pengeluaran zat sisa. Sarana untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan tubuh melalui pembuangan adalah saluran kemih, saluran cerna, saluran nafas, dan kulit. Yang keempat adalah zat atau pelindung bantalan. Pada beberapa jaringan tubuh, terdapat cairan yang melapisi dan yang berfungsi melindungi organ di dalamnya, yaitu otak, mata, medula, spinalis, dan kantong amnion dalam rahim. Yang kelima, pengatur suhu. Di pengatur suhu tubuh, air dapat menghasilkan panas, menyerap dan menghantarkan panas ke seluruh tubuh, sehingga dapat menjaga suhu tubuh tetap stabil. Dan yang terakhir ada sarana transportasi air. Sarana transportasi air. Air merupakan sarana transportasi yang efektif. Pada sistem pernapasan, air membantu transportasi oksigen ke seluruh tubuh. Struktur air H2O terdiri atas 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, sehingga mudah bergerak dari satu kompartemen ke sel ke kompartemen sel lainnya, dari satu sistem tubuh ke sistem lainnya. Saya akan menjelaskan tentang elektrolit pada tubuh manusia. Yang pertama adalah natrium. Natrium di dalam tubuh itu berfungsi sebagai untuk menjaga keseimbangan elektrolit, mengendalikan cairan dalam tubuh, dan lain sebagainya. Di dalam darah, natrium itu berkisar 135 hingga 145 milimol per liternya. Masalah kesehatan tertentu bisa menyebabkan tubuh kelebihan dan kekurangan natrium. Kelebihan natrium atau disebut dengan hipernatremia itu diakibatkan oleh dehidrasi berat, misalnya kekurangan air minum dan diet ekstrim. Kekurangan dari natrium itu disebut dengan hiponatremia, yang disebabkan oleh mengkonsumsi air terlalu banyak, sehingga terjadinya gangguan fungsi ginjal dan hati. 2. Kalium. Kalium di dalam tubuh berfungsi sebagai mengatur irama dan pompa darah, serta menjaga tekanan darah agar tetap stabil. Normalnya, kadar kalium di dalam tubuh berkisar 3,5 hingga 5 milimol per liter. Kekurangan kalium atau disebut dengan hipokalemia itu disebabkan oleh diare dan dehidrasi. Kelebihan kalium atau disebut dengan hiperkalemia itu disebabkan oleh gagal ginjal, dehidrasi berat. 3. Klorida. Klorida di dalam tubuh itu berfungsi sebagai menjaga pH atau tingkat keasaman darah, jumlah cairan tubuh, serta aktivitas sel pencernaan. Normalnya, kadar klorida di dalam tubuh itu berkisar 96 hingga 106 milimol per liter. Di masalah kesehatan tertentu, klorida bisa menyebabkan kekurangan serta kelebihan klorida. Kekurangan klorida atau disebut dengan hipokleremia itu disebabkan oleh gagal ginjal, keringat berlebihan, serta gangguan makanan. Kelebihan klorida atau disebut dengan hiperkloremia itu disebabkan oleh gagal ginjal, dehidrasi parah, serta gangguan kelenjar paratiroid. 4. Kalsium. Kalsium adalah mineral dan elektrolit yang sangat penting yang berperan sebagai menstabilkan tekanan darah. Kelebihan kalsium atau disebut dengan hiperkalsemia itu disebabkan oleh penyakit ginjal, kanker, kelebihan vitamin D, dan lain sebagainya. Sebaliknya, kekurangan dari kalsium atau hipokalsemia itu disebabkan oleh gagal ginjal, kekurangan vitamin D, serta kanker prostat. Selanjutnya, yang kelima ada magnesium. Magnesium berperan penting dalam proses pembentukan sel dan jaringan tubuh.
menjaga irama jantung, serta mendukung fungsi saraf dan kontraksi otot. Mencukupi kebutuhan magnesium juga bermanfaat untuk memperbaiki kualitas tidur pada penderita insomnia. Normalnya, kadar magnesium dalam tubuh ialah 1,4 sampai 2,6 mg per desiliter. Kelebihan magnesium bisa disebabkan oleh berbagai kondisi, seperti penyakit Addison atau gagal ginjal berat. Sementara itu, kekurangan magnesium bisa disebabkan oleh gagal jantung, diare kronis, kecanduan alkohol, atau efek samping obat-obatan, misalnya diuretik dan antibiotik. Selanjutnya, yang keenam ada fosfat. Fosfat berfungsi untuk memperkuat tulang dan gigi, menghasilkan energi, serta mendukung pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Kekurangan fosfat biasanya disebabkan oleh kelenjar paratiroid yang terlalu aktif, kekurangan vitamin D, luka bakar parah, dan kecanduan alkohol. Sementara itu, kelebihan fosfat dapat disebabkan oleh cedera parah, kelenjar paratiroid kurang aktif, gagal nafas, penyakit ginjal kronis, serta kalsium rendah, atau efek samping obat-obatan misalnya kemoterapi dan obat pencahar yang mengandung fosfat. Yang selanjutnya ada bikarbonat. Jenis elektrolit ini berfungsi untuk menjaga pH darah tetap normal, menyeimbangkan kadar cairan tubuh, dan mengatur fungsi jantung. Normalnya, kadar bikarbonat dalam tubuh berkisar antara 22 sampai 30 mmol per liter. Jumlah bikarbonat dalam darah yang tidak normal dapat disebabkan oleh gangguan pernafasan, gagal ginjal, asidosis dan alkalosis, serta penyakit metabolik. Setiap jenis elektrolit di atas memiliki peran penting dalam tubuh. Namun, jumlah elektrolit terkadang bisa terganggu akibat faktor seperti dehidrasi atau penyakit tertentu. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana perpindahan cairan elektrolit dalam tubuh. Perpindahan cairan dan elektrolit tubuh terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase 1. Plasma darah pindah dari seluruh tubuh ke dalam sistem sirkulasi dan nutrisi, dan oksigen diambil dari paru-paru dan traktus gastrointestinal. 2. Fase 2. Cairan interstisial dengan komponennya pindah dari darah kapiler dan sel. Yang ketiga, fase 3. Cairan dan substansi yang ada di dalam berpindah dari cairan interstisial masuk ke dalam sel. Pembuluh darah kapiler dan membran sel yang merupakan membran permeabel mampu memfilter tidak semua substansi dan komponen dalam cairan tubuh ikut berpindah. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme pengaturan keseimbangan cairan dan elektrolit antar kompartemen. Di mana yang pertama adalah keseimbangan Donan. Keseimbangan Donan ini merupakan keseimbangan antara cairan intraseluler dengan cairan ekstraseluler yang timbul akibat adanya peran dari sel membran. Yang kedua adalah tekanan koloid osmotik, di mana tekanan koloid osmotik ini merupakan tekanan yang dihasilkan oleh molekul koloid yang tidak dapat berdifusi, misalnya protein yang bersifat menarik air ke dalam kapiler dan melawan tekanan filtrasi. Selanjutnya adalah kekuatan Starling atau Starling Force, di mana tekanan koloid osmotik plasma kira-kira 25 mmHg, sedang tekanan darah 36 mmHg pada ujung arteri dari kapiler darah dan 15 mmHg pada ujung vena. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang berpengaruh pada cairan dan elektrolit antar kompartemen. Yang pertama adalah usia, kedua aktivitas, ketiga jenis kelamin, yang keempat iklim, yang kelima berat badan, yang keenam stres, dan yang ketujuh adalah penyakit. Selain faktor-faktor yang mempengaruhi cairan dan elektrolit, ada juga gangguan cairan tubuh, yaitu yang pertama adalah overhidrasi, yang merupakan kesetimbangan cairan. Kondisi ini terjadi ketika tubuh mendapat atau menahan terlalu banyak cairan, minum terlalu banyak air, atau tubuh yang tidak dapat mengeluarkan cairan secara maksimal akan menyebabkan cairan menumpuk. Selanjutnya adalah dehidrasi, di mana kondisi tubuh kehilangan cairan lebih dari yang dikonsumsi sehingga tubuh tidak memiliki cukup air dan cairan untuk melakukan fungsi normal tubuh. Nah, tubuh kehilangan air setiap hari dalam bentuk uap air melalui nafas, keringat, urin, dan feses. Jika cairan tubuh yang hilang tidak digantikan, maka tubuh akan mengalami ketidakimbangan atau dehidrasi.
Jadi kesimpulan materi ini adalah cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air atau pelarut dan zat tertentu atau zat terlarut. Elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion jika berada dalam larutan. Cairan dan elektrolit masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, dan cairan intravena dan didistribusikan ke seluruh bagian tubuh. Keseimbangan cairan dan elektrolit berarti adanya distribusi yang normal dari air tubuh total dan elektrolit ke dalam seluruh bagian tubuh. Keseimbangan cairan dan elektrolit bergantung satu dengan yang lainnya. Jika salah satunya terganggu, maka akan berpengaruh pada yang lainnya. Air merupakan komponen terbesar dari tubuh manusia. Persentase cairan tubuh tergantung pada usia, jenis kelamin, dan derajat status gizi seseorang. Seluruh cairan tubuh tersebut secara garis besar terbagi ke dalam dua kompartemen, yaitu intraseluler dan ekstraseluler. Cairan tubuh sendiri terdiri dari komposisi zat elektrolit dan non-elektrolit yang masing-masing memegang perannya. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.